Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Anggun Novitasari, NIM 2200320032. Ada Yosi Darmianti, NIM 2200032023, dan Lismawati Haji Abdurrahman 2200032021. Dalam peran pemerintah dalam ekonomi Islam, ada pun bagian-bagian terpentingnya. Yang pertama, peran dan fungsi pemerintah. Yang kedua, ruang lingkup. Dan yang ketiga, lanskap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Adapun pemerintah itu sendiri adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pembangunan ekonomi adalah proses di mana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Negara memainkan peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup. Dalam masalah ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk menggunakan sumber daya ekonomi. Poin penting yang pertama yaitu peran dan fungsi pemerintah. Adapun peran, 1. Peranan alokasi. Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Dan yang kedua, peranan distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Yang ketiga, peranan stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Kemudian fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Poin penting kedua yaitu ruang lingkup. Adapun 3, yang pertama, mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharapkan. Yang dimaksud dengan muamalah kategori haram adalah berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada moralitas dan mempertahankan manfaat publik seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Yang ketiga, tetapkan harga jika perlu. Ahli fiqh tidak setuju dalam hal penetapan harga, tidak sah atau sah. Ada beberapa yang mengunduskan mengapa ada sejumlah yang menentang penetapan harga. Di antara ini adalah kisah Anas dari Rasulullah SAW. Sesuatu di mana ada krisis pada zaman Nabi sehingga para sahabat memintanya untuk menetapkan harga barang. Seandainya Anda ingin menetapkan harga barang, dia menjawab, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa mencangkup segala, jujur dan beruntung. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Lismawati Haji Abdurrahman. Lanskap ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Kementerian Keuangan Kemenkeu RI, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari perkembangan indeks inklusi keuangan yang semakin meningkat serta didukung dengan total aset keuangan syariah. Selain itu, potensi ini didukung dengan penyaluran KUR syariah dan jumlah debitur syariah yang terus meningkat. Beberapa peluang sebagai penghubung pengembangan ekonomi dan pertumbuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, potensiasi sukuk, digitalisasi dan pengembangan Islamic Financial, serta regulasi keuangan syariah dan
eksploitasi berdampak ESG. Bahkan menurut data yang didapatkan oleh Kemenkeu RI, saat ini Indonesia telah naik ke peringkat 4 untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Lantas, bagaimana cara mengoptimalkan potensi tersebut? Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, Kemenkeu RI menganjurkan adanya integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah, termasuk koordinasi para penangguh kebijakan, dukungan regulasi, dan insentif pemerintah untuk mengembangkan industri halal. Dengan begitu, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan terus meningkat. Produk perbankan syariah pun sebenarnya tak kalah canggih dengan produk bank konvensional. Bedanya, produk perbankan syariah telah disesuaikan dengan akad syariah dan diakui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Dari sekian banyak produk yang ada, berikut ini ada beberapa produk perbankan syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Anda berdasarkan kebutuhan, di antaranya: yang pertama, tabungan; yang kedua, deposito; yang ketiga, investasi; yang keempat, pembiayaan. Selaku lembaga perbankan syariah yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan setiap nasabahnya, CIMB Niaga Syariah menawarkan produk-produk syariah berupa Okto Safar IB, yang merupakan tabungan yang bebas biaya admin bulanan, biaya transfer ke beda bank, serta beban biaya tarik tunai di ATM bank lain maupun biaya. Dari uraian yang kita temukan, beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian menampakkan sesuatu yang mutlak, namun demikian perannya ini terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti yang berkaitan dengan penyediaan barang publik dan mengatasi terjadinya kegagalan pasar. Yang kedua, implementasi peran pemerintah dalam perekonomian mengalami pasang surut yang berkaitan dengan beberapa besar peran tersebut dapat diterima. Pada masa sekarang ini, peran pemerintah diterima dalam batas yang moderat tanpa mengganggu atau menghambat jalannya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sektor swasta. Yang ketiga, dalam peran pemerintah dan moderat tersebut maka perlu dukungan kelembagaan yang kuat, baik dari lembaga yang menyangkut masyarakat banyak dan di lingkungan pemerintah sendiri maupun sektor yang kurang menarik bagi sektor lembaga-lembaga di luar pemerintah untuk swasta untuk melengkapi dan mengontrol jalannya. Namun demikian, perlu ada upaya lembaga pemerintah tersebut untuk melakukan privatisasi dan korporatisasi. Keempat, keberadaan badan-badan untuk perusahaan milik negara. Usaha milik negara masih diperlukan untuk tidak efisien atau menjadi beban bagi melengkapi badan-badan usaha milik negara tanpa memberi kontribusi yang swasta, khususnya untuk sektor-sektor berarti bagi perekonomian secara keseluruhan. Baik, inilah hasil dari presentasi kami. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Dan untuk yang bertanya, bisa di komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.